Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, malam 1 Suro selalu menjadi malam yang penuh mistis dan terlarang untuk melakukan aktivitas apapun. Penduduk desa percaya bahwa pada malam itu, dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan, memungkinkan makhluk halus berkeliaran di bumi. Andi, seorang pria berusia 35 tahun yang baru saja pindah ke desa itu untuk memulai hidup baru, tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis. Ia menganggap cerita tentang malam 1 Suro hanya sebagai mitos yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Malam itu, meskipun sudah diperingatkan oleh tetangganya, Andi memutuskan untuk pergi ke hutan untuk berburu. "Jangan keluar malam ini, nak. Malam 1 Suro bukanlah waktu yang tepat untuk berkeliaran di luar," ujar Pak Joyo, tetangga sebelah rumahnya, dengan nada serius. Andi hanya tersenyum dan mengangguk, namun dalam hatinya ia merasa penasaran. "Hanya malam biasa, Pak. Tidak perlu khawatir," jawabnya singkat. Saat malam mulai menyelimuti desa, Andi mengambil senapan dan perlengkapan berburu lainnya, lalu menuju hutan yang gelap. Langit malam itu tampak cerah dengan bulan purnama yang bersinar terang, memberi penerangan alami di hutan yang biasanya gelap gulita. Saat Andi berjalan semakin dalam ke hutan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara hutan yang biasanya ramai oleh suara binatang malam kini hening, seolah-olah seluruh hutan sedang menahan napas. Andi merasa bulu kuduknya berdiri, namun ia tetap melangkah maju. Setelah berjalan cukup jauh, Andi menemukan sebuah tempat terbuka yang tampak ideal untuk berburu. Ia duduk di balik semak-semak dan menunggu dengan sabar. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar. Tidak ada hewan yang melintas, tidak ada suara burung malam, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, dari kejauhan, Andi melihat sosok bayangan bergerak di antara pepohonan. Ia mengira itu adalah seekor rusa, namun saat ia memperhatikan lebih seksama, ia menyadari bahwa sosok itu tampak berbeda. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan pakaian putih yang lusuh. Andi merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikan bayangan itu dan kembali fokus pada tujuannya berburu, namun sosok itu semakin mendekat. Andi merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini. Ia memutuskan untuk kembali ke desa dan mengakhiri perburuannya. Namun, saat ia berbalik, bayangan itu sudah berada di depannya, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri. Wajah wanita itu tertutup rambutnya, namun Andi bisa merasakan tatapan dingin yang menembus jiwanya. Ia merasa tubuhnya kaku dan sulit bergerak. "Siapa kamu?" tanya Andi dengan suara gemetar, meskipun ia tahu sosok di depannya bukanlah manusia. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Andi dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat rambut wanita itu tersibak, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka dan darah. Wanita itu berwarna merah menyala, membuat Andi merasa ngeri. Andi berusaha mengangkat senapannya, namun tangannya terasa berat. Ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh oleh ketakutan. Wanita itu mulai mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya bergetar. Andi merasa seolah-olah sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Dengan sekuat tenaga, Andi berusaha untuk melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin, tidak peduli arah yang dituju. Ia hanya ingin menjauh dari sosok mengerikan itu. Namun, setiap kali ia menoleh, wanita itu selalu ada di belakangnya, melayang tanpa menyentuh tanah. Andi berlari semakin cepat, hingga akhirnya ia tersandung dan jatuh terjerembab. Ketika ia berusaha bangkit, wanita itu sudah berdiri di depannya, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Andi merasa seolah-olah napasnya terhenti. "Apa yang kamu inginkan dariku?" teriak Andi dengan putus asa. Wanita itu membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukanlah suara manusia. Suara itu terdengar seperti ribuan bisikan yang bergema dalam kegelapan. "Kamu telah melanggar batas kami. Malam 1 Suro adalah malam kami. Dan kamu akan membayar untuk keberanianmu." Andi merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba bangkit dan lari lagi, namun wanita itu mencengkeram tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Sentuhan tangan wanita itu terasa sangat dingin, membuat Andi merasa seolah-olah darahnya membeku. Di tengah kepanikan, Andi teringat akan doa-doa yang diajarkan oleh neneknya saat ia masih kecil. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mulai mengucapkan doa-doa itu dengan suara bergetar. Wanita itu tampak terguncang sejenak, namun kemudian kembali menatap Andi dengan lebih marah. "Andi,
kamu harus pergi sekarang, sebuah suara lain terdengar dari balik pepohonan. Andi menoleh dan melihat Pak Joyo berdiri di sana, memegang sebuah tongkat dengan jimat-jimat yang tergantung di ujungnya. Pak Joyo mulai mengucapkan mantra-mantra dan melambaikan tongkatnya ke arah wanita itu. Wanita itu menjerit kesakitan dan melepaskan cengkeramannya pada Andi. Sosoknya perlahan-lahan memudar, meninggalkan bayangan yang samar di udara malam. Andi merasakan tubuhnya kembali bisa bergerak. Ia segera bangkit dan berlari menuju Pak Joyo. Kita harus segera keluar dari hutan ini, kata Pak Joyo dengan nada tegas. Andi mengikuti Pak Joyo tanpa banyak bertanya. Mereka berdua berlari menuju desa, meninggalkan hutan yang kini tampak lebih gelap dan menyeramkan. Sesampainya di desa, Andi dan Pak Joyo segera masuk ke rumah Pak Joyo. Pak Joyo menutup pintu dengan cepat dan menyalakan dupa, memenuhi ruangan dengan bau harum yang menenangkan. Andi duduk di lantai, masih gemetar oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Pak Joyo, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Andi dengan suara parau. Pak Joyo duduk di samping Andi dan menghela napas panjang. Malam satu suro adalah malam di mana batas antara dunia kita dan dunia gaib sangat tipis. Banyak makhluk halus yang berkeliaran, dan beberapa di antaranya sangat berbahaya. Kamu telah melanggar aturan dengan keluar pada malam ini, dan kamu telah menarik perhatian salah satu dari mereka. Andi merasa bersalah dan takut. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya ingin berburu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Pak Joyo menepuk bahu Andi dengan lembut. Sekarang kamu sudah tahu. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa agar makhluk itu tidak lagi mengganggu. Namun, kamu harus berhati-hati di masa depan. Malam satu suro bukanlah malam biasa. Malam itu, Andi menginap di rumah Pak Joyo. Meskipun ia merasa aman di dalam rumah, bayangan wanita itu terus menghantuinya dalam mimpi. Andi tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya, mengingatkannya akan kekuatan gaib yang ada di dunia ini. Setelah kejadian itu, Andi menjadi lebih menghormati tradisi dan kepercayaan lokal. Ia belajar lebih banyak tentang malam satu suro dan ritual-ritual yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Pengalaman mengerikan itu mengajarinya bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Namun, setiap malam satu suro, Andi selalu merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tidak pernah keluar rumah dan selalu berdoa agar makhluk halus itu tidak lagi mengganggunya. Meskipun begitu, bayangan wanita itu masih sering muncul dalam mimpinya, mengingatkannya akan malam penuh teror di hutan yang gelap. Hingga kini, Andi tidak pernah menceritakan pengalaman itu kepada banyak orang. Hanya Pak Joyo dan beberapa tetangga terdekat yang tahu tentang apa yang terjadi malam itu. Bagi Andi, malam satu suro adalah malam yang selalu dikenang dengan rasa takut dan hormat, mengingatkannya bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang belum terungkap.